Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Wahid Arsyad, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan teman-teman yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Yusri Anugrah, Fijar Kusuma Putra, Desta Liasa Putri, dan Oktavia Nur Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang para malaikat. Pada materi para malaikat memiliki submateri, yaitu yang pertama, definisi dan jumlah malaikat, yang kedua, hakikat iman kepada malaikat, yang ketiga, sifat-sifat para malaikat, yang keempat, nama-nama malaikat dan tugasnya, dan yang kelima yaitu makhluk gaib lainnya. Definisi dan jumlah malaikat. Menurut Hafiz Ibnu Hajar al-Aqsalani dalam bukunya yang berjudul Fathul Bahri, bahwa kata malaikat itu merupakan bentuk jamak. Bentuk dari kata tunggalnya adalah malak yang berarti kekuatan. Sedangkan sebagian ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menerangkan arti malaikat secara bahasa. Di antaranya adalah: pertama, kata malaikat adalah berasal dari kata malik yang berarti si empunya atau yang memiliki. Kedua, kata malaikat berasal dari kata malkun yang berarti yang bertindak dengan kekerasan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur, dan dapat berupa berbagai bentuk. Untuk bentuk dan juga sifatnya tidak sama dengan manusia. Malaikat juga tidak digolongkan sebagai baik laki-laki maupun perempuan, sehingga malaikat dalam menjalankan tugasnya sangat patuh dan juga taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat yang wajib kita yakini yaitu berjumlah 10. Hakikat iman kepada para malaikat. 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa mereka itu ada dan termasuk makhluk Allah yang tunduk kepadanya. 2. Menghindarkan kita dari sifat tercela dan sombong. 3. Akan senantiasa berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan melakukan setiap tindakan karena akan diperhatikan oleh malaikat Raqib dan Atid, dan nantinya akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Hakikat iman kepada para malaikat yang keempat adalah akan senantiasa berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan melakukan setiap tindakan karena akan diperhatikan oleh malaikat Raqib dan Atid, dan nantinya akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Yang kelima, senantiasa percaya akan semua ketentuan dan takdir yang telah Allah berikan untuk setiap makhluknya. Yang selanjutnya, sifat-sifat iman kepada para malaikat. Yang pertama, selalu patuh terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Yang kedua, malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka diciptakan dari nur atau cahaya. Yang keempat, malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia. Yang kelima, tidak berjenis laki-laki atau perempuan dan tidak berkeluarga. Yang keenam, malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketujuh, mereka tidak makan, minum, atau tidur seperti manusia. Yang kedelapan, mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Keadaan mereka sekarang sama persis
ketika mereka diciptakan. Yang kesembilan, malaikat dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang Dia kehendaki. Yang kesepuluh, malaikat bersifat tawadhu atau tidak menyombongkan diri. Yang kesebelas, mereka memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk, diantaranya menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya menanyai dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya menanyai dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Yang kesembilan, malaikat Malik, tugasnya penjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya penjaga pintu neraka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makhluk gaib. Selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Jin diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas, sedangkan iblis dan setan merupakan golongan dari jin. Kata iblis berasal dari bahasa Arab iblas yang artinya putus dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab syitana yang artinya jauh. Jadi setan artinya sangat jauh, yaitu sangat jauh dari kebajikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Setan sebenarnya dari nafsu jelek dari manusia maupun jin. Iblis adalah nama jin yang dulunya di surga yang pernah tidak menyukai Adam dan Hawa. Iblis adalah sebutan nama jin seperti nama orang, sedangkan jin adalah bangsa jin yang dari keturunan iblis seperti bangsa manusia yang dari keturunan Adam dan Hawa. Lalu, apakah yang membedakan antara jin, iblis, dan setan dengan malaikat? Yang pertama, perbedaannya yaitu apabila dilihat dari penciptanya, jelas berbeda, yaitu jika malaikat terbuat dari cahaya atau nur, maka jin diciptakan dari api atau nur. Selanjutnya, untuk sifatnya juga sangat berbeda. Apabila malaikat mempunyai sifat selalu taat dan tunduk pada setiap perintah Allah, lain halnya dengan jin, ada yang tunduk dan juga ada yang tidak, karena jin ada yang muslim dan juga kafir. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak seperti jin, seperti yang dikatakan di atas bahwa terdapat jin muslim dan jin kafir, yang tentunya jin kafir akan selalu menggoda manusia untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat akan senantiasa berbuat baik kepada manusia serta tidak akan mencelakakan selama manusia tersebut berbuat baik. Sedangkan setan atau iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga sampai dengan hari kiamat. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan baik dari segi materi maupun penjelasan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.